adik-adik, Shalom. selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sini dengan kakaknya and friends. Ada siapa aja ya? Ada kakak John. dan ada Christine. musik kita ada kakak dan kameramen kita yaitu ada Babang Marcel. Nah adik-adik, kakaknya udah kangen banget ya di sini menyapa adik-adik di rumah. Nah sekarang kita mau mulai beribadah. Adik-adik yang di rumah, siapa yang masih ngantuk? Acungkan tangannya. Harus semangat, harus bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri dulu ya adik-adik yuk. Yuk. Sudah? Jika sudah, adik-adik kita mau sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu. Ayo kita sama-sama ucapkan janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke adik-adik masih bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagu apa itu kakak? Yesus potong Dan kita caranya. gerakan adik-adik ya. Baik kakak Aci. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Allah atas cinta kasih-Mu yang benar-benar menyertai kehidupan kami, dan kami saat ini dapat kembali bersekutu dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang baik hati, mari kita buka Alkitab kita, nas Alkitab untuk cerita Alkitab di Minggu tanggal 8 Agustus 2021, yaitu tertulis di, kali ini satu ayat loh, yaitu di Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Mari kita buka, sama-sama kita buka. Inang juga buka Alkitab, anak-anak dari rumah juga harus membuka Alkitab. Amsal pasal 17 ayat yang ke-6. Karena hanya satu ayat, mari kita membacanya bersama-sama dengan sukacita. Amsal 17 ayat 6. Dua ya.
Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kita saat ini mendengarkan cerita Alkitab. Dari nas Alkitab tadi diawali dengan kata mahkota. Bahasa Inggrisnya apa ya? Aduh, Inang lupa. Ada yang bisa bantu? Bahasa Inggris mahkota yaitu crown. Siapa yang biasa memakai mahkota? Pasti sudah ada ini, Inang dengar tadi. Dijawab dari rumah masing-masing. Inang punya telinga yang sampai bisa mendengar ke rumah masing-masing. Katanya itu bahwa mahkota itu dipakai oleh raja atau ratu. Kalau di film-film kita melihat ada princess yang di kepalanya dibuat atau dipakaikan mahkota. Siapa di sini pernah melihat mahkota? Mau mahkota ece-ece juga nggak apa-apa lah. Yang misalnya kalau Natal dipakai di kepala sebagai hiasan untuk yang perempuan. Pasti ada ya, pernah ya dilihat ya. Jadi mahkota itu adalah tanda untuk menunjukkan seseorang itu terhormat ataupun tanda kemuliaan. Dia memiliki jabatan yang tinggi pada saat itu, raja ratu. Kalau di negara kita yang misalnya bisa dijuluki raja itu adalah Pak Presiden. Siapa nama Pak Presiden kita? Ada yang ingat? Pasti semuanya ingat ini kalau Inang tanya. Joko Widodo, itu Bapak Presiden kita ya. Maka saat ini dikatakan tadi dalam Alkitab kita, Amsal 17 ayat 6, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota orang tua adalah anak cucu. Wah, kalau begitu mahkota itu kan indah. Kalau dikatakan indah, anak-anak yang menjadi mahkota orang tua berarti anak-anak itu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Anak-anak itu jangan membuat sedih orang tuanya. Anak-anak itu tidak boleh melawan supaya benar-benar indah dapat menjadi mahkota. Apakah bisa dibuat menjadi mahkota misalnya dari barang bekas terus itu jadi mahkota? Ya enggak. Indah kelihatannya, tapi mahkota itu sangat mahal kalau yang aslinya. Maka anak-anak yang disebut sebagai mahkota harus berperilaku indah sesuai pengajaran yang diberikan orang tua dan juga yang berdasar kepada firman Tuhan. Ada 4 syaratnya supaya anak-anak itu dapat menjadi mahkota bagi orang-orang tua, bagi ayah ibu, mama papanya, atau bagi opungnya juga. Karena disebut di situ orang-orang tua, disebutkan di situ tadi. Bagaimana caranya? Kalau ada 4, yang pertama apa Inang Pendeta? Yang pertama adalah mau mendengarkan. Kalau mendengar itu pakai telinga ya. Jangan ditutup telinganya kalau mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Ajaran dan nasihat dari orang tuanya. Kalau kata orang tuanya, nak rajin belajar ya, kita harus ikuti. Karena itu bukan nasihat yang buruk. Rajin belajar, kalau kita sukses untuk siapa? Apa duluan untuk kakak abangnya? Tidak. Kalau kita menjadi orang yang rajin belajar dan kita nanti menjadi orang yang berhasil, itu kegunaannya pertama sekali untuk diri sendiri. Bila kita mendengarkan nasihat dan mau melakukannya, ternyata faedahnya itu, gunanya itu, tujuannya itu pertama sekali untuk diri sendiri. Jadi maulah mendengarkan ajaran dari orang tuanya.
Kemudian orang tuanya mengatakan demikian, "Nak, jangan malas makan ya, jangan harus disuruh-suruh makan baru makan." Itu juga nasihat dari orang tua yang sering sekali orang tuanya katakan. Pasti banyak lagi ajaran yang diberikan orang tua untuk kita, dan bahkan orang tua itu mengajarkan juga, "Nak, rajin beribadah ya, baca Alkitab." Kan itu kata kakak abang guru sekolah minggu. Jadi orang tuanya juga mengingatkan di rumah. Itulah yang disebut dengan nasihat atau ajaran. Yang kedua adalah ternyata supaya anak-anak itu bisa menjadi mahkota, kita itu harus mau dan bersedia mendoakan orang tuanya. Siapa di sini yang rajin mendoakan orang tuanya? Ayo jujur, angkat dulu tangannya. Biar Inang terobong dulu dari sini. Oh, ternyata rata-rata jemaat ataupun anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita Alkitab mendoakan orang tuanya setiap hari. Kapan mereka berdoa pasti mengingat orang tuanya. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada orang tuaku, mama papa yang setiap hari bekerja untuk membutuhi kebutuhanku, supaya aku bisa sekolah, supaya aku bisa makan dan minum, membeli mainan dan banyak sekali. Terima kasih Tuhan. Amin katanya. Jadi harus terus-terus didoakan orang tuanya biar orang tuanya itu sehat, dan juga orang tuanya itu dengan penuh sabar mau mengajar anak-anak yang di rumah ya. Jadi harus diingat. Yang kedua adalah mendoakan orang tua. Yang ketiga adalah apakah dia? Yang ketiga, bersikap sopan dan ramah kepada orang tua. Besok-besok kalau misalnya sudah bisa sekolah, pergi ke sekolah, tidak dari rumah lagi, maka seseorang yang akan berangkat ke sekolah jangan asal berangkat seperti itu, harus berpamitan. Itulah orang yang sopan, yang misalnya dia salim orang tuanya, kemudian dia cium tangan mamanya, ataupun dia permisi kepada orang tuanya, "Maaf Pak, aku berangkat dulu ya." Itu baru bersikap sopan. Kemudian bersikap sopan yang lain yang mana lagi? Bersikap sopan itu misalnya, kalau misalnya dia mau lewat dari depan orang tuanya, jangan asal nyelonong, asal lewat atau lari-lari sembarangan. Kita harus sopan. Kita buat tangan seperti ini supaya kita menandakan mau permisi ataupun mengatakan sesuatu untuk lewat dari depan orang tua kita. Jadi jangan asal lari-lari sembarangan, ya kan? Kemudian apalagi bersikap sopan. Kalau misalnya mau makan di meja makan, biarkan dulu orang yang lebih tua untuk mengambil nasi, mengambil lauk, mengambil sayur. Jangan udah dia yang paling kecil, anak bontot, terus dia pula yang menguasai duluan makan, mengambil semuanya. Padahal orang tuanya belum mempersilakan. Itu gak sopan. Tapi kalau mendahulukan orang yang lebih tua, maka kita juga sudah berperilaku sopan. Nah, yang ketiga tadi kan ada dua. Yang pertama bersikap sopan, yang keduanya itu adalah bersikap ramah. Bagaimana ramah? Supaya orang tuanya itu senang dengan anak-anaknya. Ramah ini misalnya ketika orang tuanya mengajak berbicara, ada yang ditanyakan, jangan dicuekin, jangan misalnya didiamin. Ataupun misalnya orang tuanya lagi mengajak mengobrol atau lagi bertanya, dia asik main handphone karena dikasih kesempatan main handphone, ataupun main game di laptop misalnya. Itu tidak baik, itu bukan ramah. Tapi misalnya kalau orang tuanya bertanya, dia menjawab dengan sopan, dan di situ juga menunjukkan dia ramah. Kemudian pagi-pagi bangun setelah berdoa, dia katakan kepada orang tuanya, "Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa." Disitulah anak-anak sekolah minggu sudah berperilaku ramah. Dan yang terakhir itu adalah yang keempat. Yang keempat ini mau mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya.
Terima kasih ya Ma, terima kasih ya Pa, sudah dibelikan sepeda misalnya seperti itu. Ataupun terima kasih ya Ma, terima kasih Pa, sudah belikan kue, sudah belikan minuman ini, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mengucapkan terima kasih, orang tua kita itu pasti sangat senang dan sangat bangga. Dan kalau tadinya capek, tiba-tiba semangatnya itu muncul lagi. Hilang capeknya, hilang lelahnya, karena anaknya itu bersikap ramah dan mau mengucapkan juga terima kasih ya Ma, terima kasih ya Pa. Begitu senangnya lah orang tua. Dan yang 4 semuanya yang kita lakukan ini supaya bisa menjadi mahkota, itu juga yang diharapkan oleh Tuhan Allah. Karena apa? Di dalam titah ataupun hukum Taurat yang kelima, ayo hafalkah kita hukum Taurat yang kelima apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi 4 ini yang kita lakukan itu adalah perintah dari Allah yang dilanjutkan dari orang tua kepada anak. Nanti anaknya sudah besar menikah dan punya anak lagi, mengajarkan lagi kepada anaknya terus menerus. Sebagai orang Kristen harus mau melakukan dan mau mengajarkan kepada orang lain bagaimana caranya anak itu dapat menjadi mahkota. Maka anak-anak yang berperilaku sesuai dengan firman Tuhan itu menjadi kehormatan untuk orang tuanya, untuk nenek moyang, untuk opungnya, untuk kakeknya, untuk neneknya, untuk orang-orang yang lebih tua daripadanya. Disitulah kita pun dapat menjadi mahkota yang indah. Jadi orang tua kita like princess, seperti raja dan ratu yang memakai mahkota. Mahkotanya ini adalah anak-anaknya yang baik hati, yang mau menurut kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu saat ini. Kami diajari agar dapat menjadi mahkota bagi orang tua kami, dan kami menjadi anak kebanggaan dan anak yang diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ingatkan kami untuk mau mendengarkan pengajaran dari orang tua kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik hati dan juga anak-anak yang mau menurut kepada orang tua kami. Karena itulah pengajaran yang daripadamu. Bapa yang baik, berikan kami kesehatan dan juga kebijaksanaan kepada anak-anak yang sekolah harus dari rumah masing-masing, supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Inilah doa permohonan kami di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik yang sudah diberikan uang persembahannya, boleh dimasukkan ke dalam apa kakak? Celengan. Kasih yang terbaik ya adik-adik ya. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu apa kakak? Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih
menyumbangkan persembahan ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian dulu ibadah minggu kita pada minggu hari ini. Kita masih lanjut dengan aktivitas yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita ya. Baik, anak-anak sekolah minggu, selamat beraktivitas. Oke adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ke aktivitas. Nah, yang pertama itu adalah horong 1. Horong 1 yaitu ada kelas merah A dan merah B. Merah A yaitu gurunya kakak Glory dan kakak Ceris. Kalau merah B kakak Nia dan kakak Gaby. Nah adik-adik, aktivitasnya adalah membuat mahkota. Nah ini adik-adik ya, boleh dilihat. Di sini ada tulisan keadilan dan kebenaran. Adik-adik di rumah boleh menggunakan apa saja yang ada di rumah ya, biar adik-adik tidak usah keluar rumah. Boleh menggunakan kertas lipat, kertas HVS, buku gambar, atau apapun itu. Oke adik-adik ya, sekreativitas mungkin adik-adik ya. Jika sudah, boleh langsung di-share di WhatsApp, grup, atau Facebook. Terima kasih adik-adik ya, selamat hari Minggu. Selanjutnya, kita mau lanjut ke horong 2. Tapi, kita mau apa kakak? Nyanyi dulu. Nyanyi dulu pakai gerakan kakak ya. Semuanya bangkit berdiri ya. Semua bangkit berdiri adik-adik yuk. Kita lagu apa kakak? Kasih Yesus manis dan indah. Ayo kakak Ci. Yesus manis dan indah, oh oh oh,
dan Kakak April. Nah, tugasnya juga kita sama ya, sama orang satu, membuat mahkota. Nanti adik-adik bikin mahkota sekreatif mungkin dan tulis keadilan dan kebenaran. Difoto ya sama adik-adiknya, dikirimkan di grup. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita ke orang ketiga, kita akan memuji Tuhan. Kau temanku, ku temanmu. Shalom adik-adik, kembali lagi ke Horor 3. Horor 3 itu adalah kelasnya Kakak Jo, Kakak Widya, dan Kakak Lina. Adik-adik, kita aktivitas hari ini adalah diambil dari Amsal 17 ayat 6 ya adik-adik ya. Nanti adik-adik mencari kata, nih nanti kakak share di grup semuanya ya, share di grup masing-masing. Adik-adik di sini nanti mencari kata sehingga menemukan isi dari Amsal tadi ya. Nah setelah itu adik-adik bikin mahkota juga ya adik-adik ya. Seperti ini, adik-adik boleh berkreasi sekreatif mungkin. Bikin seperti ini. Nah, jadi kan adik-adik kakak deketin ya. Tuh. Jadi adik-adik bikin mahkota seperti ini. Adik-adik bikin sekreatif mungkin. Terserah adik-adik mau kayak gimana bentuknya. Yang penting mahkotanya dipakai, difoto bersama tugas yang tadi. Ini adik-adik ya fotonya ya. Ceklek, kirim ke WA grup masing-masing ya kan. Adik-adik ya, kakak tunggu semuanya di WA. Terima kasih, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, sudah selesai ya aktivitasnya. Sekarang mau ada pengumuman yang akan dijelaskan oleh Kakak Jo. Oke, terima kasih kakaknya. Adik-adik di rumah, pengumumannya hari ini ada 2 loh. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis dari Amang Sintua Pardosi waktu minggu kemarin ya. Adik-adik tentunya semuanya mendengar firmannya adik-adik ya. Kalau mendengar pasti adik-adik tahu jawabannya. Dan yang paling cepat dan spontanitas adik-adik ya. Jadi kakak-kakaknya semua menilai dari spontanitas ketika adik-adik kirim itu ke WA. Dan jawabannya juga benar adik-adik ya. Oke, untuk pemenang dari setiap orang adik-adik, dari orang pertama itu adalah Kimora. Pemenang dari orang 2 adalah Charis. Dan pemenang dari orang 3 adalah Adelia. Selamat adik-adik ya buat ketiga pemenang. Kakak harap semuanya selalu setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap hari Minggu. Jadi adik-adik selalu beribadah tepat pada waktunya jam 7:30. Jadi kita beribadah sekolah minggu walaupun dari rumah tetap 7:30 ya, kita serentak semuanya memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik ya. Dan untuk pengumuman kedua adalah kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap adik-adik yang berulang tahun di bulan Juli kakak. Yang berulang tahun di bulan Juli, kakak mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu adik-adik ya.
dan tetap semangat di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita nyanyi kakak-kakak ya. Kita nyanyi happy birthday buat adik-adik di rumah. Semua adik-adik di rumah bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi buat setiap adik-adik yang berulang tahun di bulan apa kak? Bulan Juli. Yuk kita nyanyi yuk kak. Oke adik-adik, sekarang sudah selesai ya ibadahnya ya hari ini. Di sini kakak-kakak sekolah minggu tetap mengingatkan untuk adik-adik untuk melaksanakan 3M, yaitu yang pertama adalah tetap menggunakan masker, yang kedua Selalu mencuci tangan. yang ketiga. Tetap menjaga jarak. Oke adik-adik, sekian dari kami kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus